Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartawijaya dari kelas 2E Prodi PJKR dengan nomor NPM 21106310700146. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya kerjakan yang didoseni oleh Rizky Amiruddin SPD MPD. Ya, makalah yang saya buat yang berjudul Pendidikan Jasmani Olahraga. Istilah pendidikan jasmani berawal dari Amerika Serikat, dari istilah gimnastik, hygiene, dan physical culture Siedentop pada tahun 1972. Yaitu menurut para ahli, yaitu ada satu Salik Mutahhir 1992. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Yang kedua ada Nixon dan Cozen 1963 mengembangkan dalam pendidikan jasmani didefinisikan sebagai fase dari seluruh proses pendidikan yang berhubungan dengan aktivitas dan respon otot dan yang giat dan berkaitan dengan perubahan yang dihasilkan individu dari respon tersebut. Ilmuwan yang ketiga adalah Dawer dan Pangraji 1989 mengembangkan adalah fase dari program pendidikan keseluruhan yang memberikan kontribusi terutama melalui pengalaman gerak untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh untuk tiap siswa. Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan dan melalui gerak yang harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat agar memiliki makna bagi siswa. Pendidikan jasmani merupakan program pembelajaran yang memberikan perhatian yang proporsional dan memadai pada domain-domain pembelajaran, yaitu ada psikomotor, kognitif, dan afektif. Yaitu yang keempat ada ilmuwan yang bernama Butcher 1979 mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan. Proses pendidikan melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, neuromuskular, interpretif, sosial, dan emosional. Yaitu yang kelima yang bernama Siedentop 1991, seorang pakar pendidikan jasmani dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa dewasa ini pendidikan jasmani dapat diterima secara luas sebagai model pendidikan melalui aktivitas jasmani yang berkembang sebagai akibat dari merebaknya telahan pendidikan gerak pada akhir abad 20 dan menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. Dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan dari melalui aktivitas jasmani. Yang keenam ada Jesse Fearing William 1991 dalam Freeman 2001, yaitu dia mengemukakan sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengertian ini didukung oleh adanya pemahaman bahwa pikiran atau mental dan tubuh sebagai dua unsur yang terpisah, menekankan pendidikan fisikal melalui pemahaman sisi kealamiahan fitrah manusia ketika sisi keutuhan individu adalah suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Pemahaman ini menunjukkan terkait respon emosional, hubungan personal, perilaku kelompok, pembelajaran mental, intelektual, emosional, dan estetika. Pendidikan fisikal menurut dia maksudnya adalah pendidikan melalui aktivitas fisikal jasmani. Tujuannya mencakup semua aspek perkembangan kependidikan termasuk pertumbuhan mental sosial siswa. Manakala tubuh sedang ditingkatkan secara fisik, pikiran mental harus dibelajarkan dan dikembangkan. Selain itu perlu pula berdampak perkembangan sosial seperti belajar bekerja sama dengan siswa lain. Yang ketujuh yang bernama Ring 1985 mendefinisikan pendidikan melalui fisikal seperti kontribusi rumit pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum adalah perkembangan tubuh yang menyeluruh melalui aktivitas jasmani. Ini dipandu oleh para guru yang kompeten berupa perkembangan utuh insani menyertai perkembangan fisikal.
Ini hanya dapat dicapai ketika jasmani menjadi budaya dan kebiasaan atau pelatihan jasmani. Yang kedelapan ada James A. Baley dan David A. Phil 2001 dalam Freeman 2001. Dia menekankan pendidikan fisikal yang dimaksudnya adalah aktivitas jasmani yang membutuhkan upaya yang bersungguh-sungguh. Kedua ahli ini menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses terjadinya adaptasi pembelajaran secara organik, neuromuskular, intelektual, sosial, kultural, emosional, dan estetika yang dihasilkan dari berbagai aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan kapabilitas siswa. Aktivitas fisikal ditekankan. Aktivitas jasmani yang wajar membutuhkan sedikit usaha sebagai rekreasi, atau aktivitas jasmani yang sangat membutuhkan upaya keras seperti pelatihan atau prestasi. Pendidikan jasmani memusatkan semua bentuk kegiatan yang mengaktifkan otot-otot besar atau gross motorik, memusatkan pada gerak fisikal dalam permainan, olahraga, fungsi dan tubuh manusia. Yang terakhir adalah Freeman 2001 menyatakan ke dalam 3 kelompok bagian, yaitu beberapa aktivitas fisikal atau tipe gerakan tubuh, tetapi secara umum mencakup berbagai aktivitas gross motorik dan keterampilan yang tidak fisikal. Non fisikal pun bisa, seperti perkembangan intelektual, sosial, estetika, kognitif, dan afektif. Pemahaman yang harus ditangkap. Pendidikan jasmani menggunakan media fisikal mengembangkan kesejahteraan total setiap manusia. Konteks melalui aktivitas yang dimaksud adalah konteks yang utuh, menyangkut semua dimensi tentang manusia, seperti halnya hubungan tubuh dan pikiran. Pendidikan jasmani tidak hanya menyebabkan seseorang terdidik fisiknya, tetapi semua aspek yang terkait dengan kesejahteraan total manusia, seperti yang dimaksud kebugaran jasmani sepanjang hayat. Dimensi tubuh dan pikiran menekankan 3 domain, yaitu ada psikomotor, kognitif, dan afektif. Dari beberapa para ahli dapat didefinisikan, maka dapat disimpulkan juga yaitu pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada tujuan pendidikan jasmani, yaitu diantaranya meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai pendidikan jasmani. Yang kedua, membangun landasan yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Lalu yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, demokratis melalui aktivitas jasmani. Lalu yang kelima, mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknis, serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan senam, aktivitas ritmik, akuatik atau aktivitas air, dan pendidikan luar kelas atau outdoor education. Lalu yang keenam, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesejahteraan kebugaran dan pola hidup sehat. Lalu yang terakhir, mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersikap rekreatif. Dan ada juga di sini ada fungsi-fungsi pendidikan jasmani, yaitu ada aspek organik. Poin 1, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kemampuan otot. Yang kedua, meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Lalu ada juga meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Yang kedua, ada aspek neuromuskuler, yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, dan juga mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, meloncat, melompat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau mendongklak, bergulir, dan menarik. Terus mengembangkan keterampilan non lokomotor seperti contohnya mengayun, melongok, meliuk, bergoyang, meregang, menengok, menggantung, dan membongkok. Yang ketiga, ada aspek perseptual, mengembangkan
koordinasi gerak visual, yaitu mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan kaki, dan mengembangkan keseimbangan tubuh statis dinamis, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. Yang keempat ada aspek kognitif, mengembangkan kemampuan menggali atau menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengalaman, dan membuat keputusan. Ada juga meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika, dan meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. Yang kelima ada aspek sosial, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana kita berada, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan keputusan dalam situasi kelompok. Terus ada juga belajar berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam ada aspek emosional, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. Terus mengembangkan reaksi positif sebagai penonton. Ada juga melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Jadi dapat disimpulkan pendidikan jasmani olahraga yaitu suatu proses pembelajaran kebugaran jasmani melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, yaitu pendidikan jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.